Baru-baru ini warganet dihebohkan dengan video yang viral di media sosial tentang tokoh serial kartun Upin Ipin. Video tersebut menampakkan dua kuburan berukuran kecil dengan nama nisan Upin dan Ipin diletakkan bersebelahan. Tampak pertama di kuburan kecil dibangun hamparan plesteran semen. Lalu di atasnya dibuat bangunan makam dan batu nisan. Di batu nisan ini ada tulisan lafaz Allah dan Muhammad. Lalu tulisan Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ipin wafat tanggal 2 April tahun 1996. Kemudian di sampingnya ada kuburan dengan ukuran bangunan yang sama. Hanya beda pada nama, tertulis Upin wafat tanggal 6 Agustus tahun 1995. Hingga saat ini belum diketahui kebenaran kuburan tersebut dan lokasinya. Namun, tahukah kamu ternyata dalam serial Upin dan Ipin ada beberapa hal yang mungkin Anda tahu. Inilah 10 fakta Upin Ipin yang menarik untuk dibahas. Alasan Upin dan Ipin botak. Tentunya kamu jarang kan melihat anak kecil berambut botak. Ternyata, karakter Upin dan Ipin sengaja dibuat botak agar menghemat biaya produksi. Pada animasi 3D, simulation hair akan membuat proses render menjadi lebih lama. Untuk membuat proses render menjadi cepat dibutuhkan spesifikasi komputer lebih bagus dan tentunya lebih memakan biaya. Kemana ayah ibu Upin dan Ipin? Mungkin kamu sudah tahu bahwa ayah ibu Upin dan Ipin diceritakan telah meninggal dunia sejak episode awal serial. Ternyata, alasan ditiadakannya ayah ibu Upin dan Ipin adalah karena faktor operasional. Saat itu, rumah produksi serial Upin dan Ipin bernama Les Kopakue Production sedang dikejar deadline untuk penayangan episode pertama. Karena waktunya singkat, pihak produksi menghilangkan figur ayah dan ibu. Awalnya bukan karakter utama. Kamu pastinya pertama kali tahu karakter kedua bocah berkepala botak ini dari Serin serta Tok Dalang, seorang sepuh di desa. Banyak orang yang penasaran dengan nama asli dari Opah dan Tok Dalang karena tidak pernah disebutkan. Namun, ternyata nama asli dari Opah adalah Siti sedangkan nama asli dari Tok Dalang adalah Haji Senin bin Kamis. Pernah ditolak berbagai stasiun TV. Sebelum sepopuler seperti sekarang, ternyata serial Upin dan Ipin pernah ditolak di beberapa stasiun televisi loh. Sampai pada akhirnya, serial Upin dan Ipin dipercaya oleh Direktur TV9 pada saat itu karena dinilai memiliki cerita yang lucu dan menarik. Suka mengoleksi barang bertema anime. Jangan lupa juga untuk koleksi gelas karakter dengan bentuk dan gambar tokoh animasi yang beragam. Asal nama Kampung Durian Runtuh. Kampung Durian Runtuh merupakan nama desa tempat Upin dan Ipin tinggal. Nama Kampung Durian Runtuh diambil karena dulu ada sebuah pohon durian yang hanya sekali berbuah setiap musimnya. Karena itu, warga berebut untuk mendapatkan durian tersebut. Karena tak tahan dengan perdebatan warga, Tok Dalang memutuskan untuk meruntuhkan pohon durian tersebut. Kritik terhadap serial Upin dan Ipin. Serial Upin dan Ipin disiarkan di Disney Channel pada 2009 silam. Serial Upin dan Ipin diterjemahkan ke dalam 3 bahasa, yaitu Melayu, Mandarin dan bahasa Inggris. Namun, banyak orang mengkritik serial Upin dan Ipin karena tidak memiliki kaidah bahasa Inggris yang baik. Padahal serial Upin dan Ipin versi Inggris itu sendiri diterjemahkan langsung oleh Disney Channel. Meskipun Upin dan Ipin adalah serial buatan Malaysia, ternyata soundtrack Upin dan Ipin yang berjudul Sahabat Selamanya merupakan buatan band padi asal Indonesia loh yang bekerja sama dengan Les Kopak. Hal ini ngambil alih penerjemah bahasa Inggris di serial Upin dan Ipin sampai sekarang. Serial Upin dan Ipin merupakan serial kartun yang sangat populer. Tak heran serial Upin dan Ipin tayang di banyak negara. Tak hanya di Malaysia namun juga di Indonesia, Asia Tenggara serta negara Eropa seperti Turki.